Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Andreas Dagang Marai, NIM 17030300076, jurusan Sosiologi semester 7. Saya akan mereview kembali buku yang bertemakan tentang paradoks segregasi. Yang bagian pertama, paradoks segregasi, atau dengan kata lain adalah paradoks segregasi. Pada tahun 1990-an, kota-kota seperti Milan, Roma, Madrid, dan Lisabon telah menyajikan fenomena yang menentang asumsi-asumsi ini. Sementara ketimpangan perkotaan dan marginalisasi pemukiman secara tradisional, segregasi spesial antar kelompok penduduk asli dan asing, rendah dan sedang. Fenomena paradoks serupa juga terjadi di seluruh dunia, tetapi baru-baru ini menarik banyak perhatian. Meskipun ketimpangan sosial semakin parah, beberapa kota tidak menjadi lebih dipisahkan secara spesial, bahkan dengan gelombang migrasi massal baru atau eskalasi krisis keterjangkauan. Proses perakiraan atau ghettoisasi belum secara sistematis di seluruh kota. Bagian kedua, bagian kedua tentang berteori segregasi dari Eropa. Proses invasi dan subsisi melibatkan reaksi berantai dengan setiap imigran. Sebelumnya, gelombang bergerak keluar dan digantikan oleh yang lebih baru, lebih miskin imigran. Dari akhir tahun 1990-an, sebuah konseptualisasi alternatif tentang segregasi dikembangkan di Eropa. Ini menjauh dari dominasi organik, pengertian individualisme dan determinisme ekonomi dalam membingkai intervalensa masalah dan solusi. Segregasi jarang dikaitkan dengan ghetto dan kaum miskin kota, tetapi dianggap sebagai produk dari struktur dan mekanisme masyarakat yang lebih luas, yang kembali menghasilkan sosial ketidaksetaraan dan tidak produksi ruang yang sama. Ini mendorong pergeseran paradigma mendasar dalam studi segregasi itu untuk yang memfokuskan pada peran negara, kesejahteraan dalam produksi ketidaksetaraan, dan menekankan pentingnya perspektif divergensi kontekstual. Bagian ketiga, resim perumahan, resim kesejahteraan, dan perubahan kota-kota Eropa Selatan. Bagian pertama membandingkan pola segregasi pemukiman etnis di lebih dari 30 kota di 16 negara Eropa Barat, mengungkapkan sebuah asosiasi dengan 4 kelompok kesejahteraan tipikal ideal: sosial, demokrasi, korporatis, liberal, dan kekeluargaan. Pengelompokan kesejahteraan memungkinkan kita untuk melakukan pengembangan kerangka kerja
komparatif definisi yang berusaha menjelaskan posisi negara tertentu di sepanjang dimensi dekomodifikasi, desain, stratifikasi, dan desain program yang terdiri dari rumusan khas dari konsep kesejahteraan. Bagian berikut mengeksplorasi cara-cara di mana setiap kelompok kesejahteraan secara berbeda mempengaruhi segregasi sosial dan spasial antara berpendapatan rendah dan kelompok rentan, menunjukkan bahwa pengaturan redistributif tertanam dalam sistem perumahan merupakan penentu penting. Di setiap klaster kesejahteraan atau perumahan, kombinasi dari kebijakan tenurial, kesatuan dan sistem dualis, dan mode penyediaan perumahan, promosi produksi, penyediaan lahan, mencerminkan prinsip-prinsip stratifikasi yang berbeda dan didekomodikasi dan membentuk mekanisme sosio-diferensiasi, tenurial dan spasial sehingga segregasi. Analisis premis bahwa di Eropa dalam banyak kesempatan berkelas perbedaan telah mengambil alih peran perbedaan etnis dengan hampir efek pemisahan yang identik. Akhirnya dimensi spasial dan sosial dari segregasi disingkirkan. Bagian keempat, perputaran migrasi internasional. Perubahan ini radikal, tidak hanya dalam keburuan aliran tetapi juga dalam profil heterogen imigran, kompleksitas dan keragaman rute migrasi, dan kecepatan serta jenis mobilitas. Pertama kali diidentifikasi di wilayah Mediterania, fenomena migrasi baru terjadi lebih lama untuk diidentifikasi di kawasan Eropa Barat Laut, karena itu dibayangi oleh warisan pola migrasi pasca perang. Teori untuk menjelaskan perubahan haluan internasional di selatan Eropa berkembang secara bertahap. Mereka mulai dengan global berbasis model pertanyaan yang terkait dengan perubahan imigrasi dan resim akumulasi, dan kemudian mengarah ke studi yang lebih memperhatikan transformasi sosial di Transmediterania dan tingkat regional. Bagian keempat, perputaran migrasi internasional. Perubahan ini radikal tidak hanya dalam kebaruan aliran tetapi juga dalam profil heterogen imigran, kompleksitas dan keragaman rute migrasi, dan kecepatan serta jenis mobilitas. Pertama kali diidentifikasi di wilayah Mediterania. Fenomena migrasi baru terjadi lebih lama untuk dihentikan di kawasan Eropa Barat Laut, karena itu dibayangi oleh warisan pola imigrasi pasca perang. Teori untuk menjelaskan perubahan haluan internasional di selatan Eropa berkembang secara bertahap. Mereka mulai dengan global berbasis model pertanyaan yang terkait dengan perubahan imigran dan resim akumulasi, dan kemudian mengarah ke studi yang lebih memperhatikan transformasi sosial di Transmediterania dan tingkat regional. Bagian kelima, konteks masyarakat dan perkotaan di Eropa Selatan. Keterjangkauan perumahan juga menjadi masalah bagi rumah tangga berpenghasilan menengah. Masalah mempengaruhi seperti itu segmen luas masyarakat Eropa Selatan yang kemudian dianggap sebagai krisis perumahan. Keterjangkauan kurangnya berasal dari dua proses yang saling terkait, perluasan pekerjaan yang pemilik secara kredit dan spekulatif pasar, dan menyusutnya sektor persewaan yang menyebabkan kenaikan harga sewa terutama karena kelangkaan. Perumahan dan agenda politik perkotaan lokal, misalnya strategi pembaruan yang telah mendorong praktik spekulatif, namun perifer dan penyebaran geografis tersebar dari bentuk-bentuk pasar pemukiman ini. Ada tiga hasil struktural. Pertama, perumahan mampuan telah muncul kembali sebagai masalah struktural dan jangka panjang. Kedua, hubungan antara segregasi spasial dan sosial ketimpangan menjadi semakin sulit untuk ditafsirkan. Ketiga, sektor persewaan semakin bertindak sebagai mekanisme tambahan
perbedaan tempat tinggal antara suku asli dan suku dengan tingkat pendapatan yang sama. Sekian dan terima kasih.